Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Rahma S, mahasiswa jurusan Manajemen 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Auladin Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 90200119053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian perdagangan internasional itu. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan menguntungkan. Bisa juga dikatakan, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Teori perdagangan internasional. Di sini saya akan membahas 3 teori. Yang pertama, teori merkantilisme. Ini terjadi sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18 di Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol, di mana negara harus melakukan ekspor yang sebesar-besarnya dan membatasi impor. Pendapat lain juga mengatakan bahwa ekspor yang lebih besar dari impor, selisihnya merupakan pemasukan logam mulia, terutama emas. Nah, semakin banyak emas yang dimiliki oleh suatu negara, semakin jayalah negara tersebut. Yang kedua adalah teori keunggulan absolut oleh Adam Smith, yaitu mengajukan perdagangan bebas bagi seluruh negara di dunia. Dengan demikian, setiap negara dapat berspesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki unggulan absolut, yaitu dapat memproduksi lebih efisien dari negara lain untuk diekspor. Yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, tetapi masih bisa memproduksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil dan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Jadi dapat dikatakan, arah kebijakan perdagangan internasional itu untuk mengatur perdagangan internasional agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan adanya kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Salah satu manfaat dari kebijakan perdagangan bebas ini yaitu dapat mendorong persaingan antar pengusaha, sehingga nantinya akan tercipta kualitas produk dengan dasar dan teknologi yang tinggi. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing yang dilakukan dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan arus produksi dari dan ke luar negeri. Alasan negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis ini antara lain yaitu dari adanya perdagangan bebas yang diuntungkan adalah negara-negara maju saja karena memiliki modal dan teknologi yang maju. Selain itu, harga jual produk di negara-negara maju dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan harga bahan baku yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi atau kondisi ekonomi atau perdagangan internasional yang tidak baik. Negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya masih rendah dan masih belum kuat, cenderung menerapkan proteksi terhadap produk-produk serupa dari luar negeri atau produk impor. Yang kedua, melindungi lapangan kerja.
Strategi pembangunan ekonomi atau industri dengan kebijakan substitusi impor juga sering diterapkan di banyak negara sedang berkembang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional. Banyak negara sedang berkembang mengalami defisit di dalam saldo neraca perdagangan karena sangat tergantung pada impor. Sementara ekspor mereka relatif kecil, khususnya pertanian yang menjadi ekspor utama mereka di pasar dunia terus merosot. Untuk mengurangi defisit tersebut, yang berarti menghindari kelangkaan cadangan devisa atau menghemat pemakaian devisa, kebijakan substitusi impor atau proteksi biasanya menjadi pilihan utama. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, menjalin hubungan antar negara menjadi lebih harmonis. Hubungan antar negara dapat menjadi lebih harmonis dengan dilakukan perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan hubungan internasional dapat memberikan keuntungan bagi negara dalam bidang ekonomi dan juga bidang politik. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi barang. Yang dimaksudkan di sini adalah terkadang beberapa negara memproduksi barang yang sama. Kita misalkan negara Jepang memproduksi sepeda motor, begitupun negara India. Tetapi karena kualitas dan kehandalan sepeda motor yang diproduksikan Jepang ini lebih baik dari produksi negara India, maka negara Jepang mendapatkan spesialisasi sebagai produsen sepeda motor. Hal ini menyebabkan Indonesia lebih memilih mengimpor sepeda motor yang diproduksi Jepang daripada yang diproduksi oleh negara India. Yang ketiga, menambah keuntungan dan devisa. Dengan diberlakukannya perdagangan internasional, maka produsen dan pengusaha dapat memaksimalkan proses produksi mereka. Keuntungan yang keempat adalah menambah lapangan pekerjaan. Dengan dilakukannya perdagangan internasional, maka tingkat produksi dari suatu perusahaan akan meningkat. Nah, meningkatnya proses produksi ini dapat dipastikan akan berdampak pada peningkatan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kelima, mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat mengambil keuntungan dengan cara mengimpor barang-barang yang harganya lebih murah daripada biaya yang dihasilkan dengan cara memproduksi sendiri di dalam negeri. Jenis-jenis perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, terdapat dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Kegiatan ekspor yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi negara, yaitu negara memperoleh peningkatan pendapatan dari pajak yang diekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau pihak yang mengimpor barang atau jasa tersebut disebut importir. Kegiatan impor terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena negara pengimpor kekurangan pasokan beberapa barang tertentu, misalnya karena produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Dampak positif. Yang pertama, saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling membantu mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ketiga, mengurangi pengangguran. Perdagangan internasional dapat membuka kesempatan kerja baru, sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja baru untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat, menambah pendapatan devisa bagi negara. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak. Dampak negatif perdagangan internasional ada beberapa. Di antaranya, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional,
banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Selanjutnya, perdagangan internasional di tengah wabah COVID-19. Dilansir dari kompas.com, dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra daging Indonesia tumbuh negatif, seperti Singapura dengan persentase minus 2,2%, Hong Kong minus 8,9%, Uni Eropa minus 2,7%, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8%. Beberapa negara masih tumbuh positif, namun menurun bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Seperti Amerika Serikat, turun dari 2,3% menjadi 0,3%. Begitupun dengan Korea Selatan, dari 2,3% menjadi 1,3%. Di Vietnam, dari 6,8% menjadi 3,8%. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, dari 4,97% di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat peraturan physical distancing dan pembatasan berskala besar-besaran mulai dilakukan pada awal bulan April tahun 2020. Dapat dilihat dalam Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, di mana perkembangan perdagangan luar negeri di Indonesia pada periode bulan Januari sampai Mei tahun 2020 mengalami penurunan. Dalam sektor ekspor, mengalami penurunan sebesar 5,96% dibandingkan pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2019. Begitupun dengan impor, turun 15,55% dibandingkan bulan Januari sampai bulan Mei tahun sebelumnya. Demikianlah penjelasan saya tentang perdagangan internasional. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.